Oke, teman-teman, di sini sedikit saya jelaskan sebelum saya bersihkan nantinya. Seperti yang saya bilang tadi, itu giginya sering sering lepas dari dalam keadaan netral, itu lepas ke satu atau dua. Oke, teman-teman, di sini untuk crankcase-nya sudah terbelah. Jadi di sini sebelum mengganti part yang harus diganti, nanti saya akan perlihatkan apa saja partnya yang harus diganti. Jadi di sini saya bersihkan terlebih dahulu untuk komponen-komponen yang di mesin ini. Oke, saya bersihkan dulu. Oke teman-teman, di sini untuk pembersihan pada crankcase-nya sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini adalah bekas, ini susah hilang juga, kecuali ini di chrome ya teman-teman. Jadi ini tidak bisa dihilangkan. Untuk membersihkan crankcase ini itu sudah ada di video saya yang sebelumnya. Jadi untuk pembersihan crankcase ini saya percepat saja. Jadi part yang harus diganti untuk mesin motor air-racking ini, itu yang pertama adalah stangnya, itu saya ganti dengan barang yang asli ya teman-teman. Sama laharnya kiri kanan juga saya ganti. Untuk drag bautnya ini tadi itu rusak ya teman-teman. Jadi ini disenai ulang atau dibikin drag baru. Oke, yang kedua itu saya ganti partnya adalah, oke, untuk bagian blok saya ganti juga. Ini blok barunya ya teman-teman. Ini blok baru. Jadi ini motor balik lagi standar atau STD ya teman-teman. Jadi untuk pistonnya juga baru saya ganti. Yang kedua saya ganti lagi untuk tungku koplingnya ya teman-teman. Jadi tungku kopling yang lama itu kendalanya ada di yang pertama, kendala kerusakannya yang ada di tungku kopling yang lama ini itu yang pertama, untuk gigi besarnya sudah dengung ya teman-teman, atau nangis apabila dibawa. Yang kedua itu untuk karet tungku koplingnya yang nempel di sini itu sudah tidak originalnya lagi. Oke, itu saya sarankan ganti. Untuk tungku koplingnya sudah saya beli dengan yang baru. Setelah itu suku cadang yang lainnya saya ganti untuk kaki empatnya. Oke, untuk kaki empatnya yang ini, kendala yang lama itu pada bagian sininya. Untuk yang lama ini sudah kemakan oleh kain kopling ya teman-teman. Jadi kalau sudah kemakan oleh kain kopling, nanti takutnya apabila dibawa motor ini gampang slip koplingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk baut pada kaki empatnya ini itu sudah kanibal ya teman-teman. Yang pertama ada baut 10, 2 baut 10, dan 2 lagi baut 8. Jadi saya sarankan lagi untuk mengganti dengan yang baru. Jadi untuk kaki empat ini dia satu PC seperti ini. Jangan teman-teman beli seperti ini. Nah, oke. Itu part yang saya ganti. Setelah itu
seperti biasa kalau untuk membongkar mesin racking ini, untuk seal-sealnya saya ganti dengan barang originalnya. Itu satu set ya teman-teman, jadi ini komplit semua saya ganti. Oke, setelah itu saya ganti lagi untuk kain close nya, yaitu kain koplingnya ya teman-teman. Jadi kain kopling ini untuk racking, kalau pakaian kain kopling ini jangan menggunakan barang yang KW. Karena kenapa? Karena ketahanannya tidak lama nantinya ya teman-teman. Jadi saya ganti lagi. Oke, jadi teman-teman itu semua yang par yang saya ganti, itu khususnya par yang kasar-kasar saja ya teman-teman. Untuk yang kecil-kecil tidak usah saya bahas, mulai dari perpaknya itu tidak saya bahas ya teman-teman. Karena ini motor racking ini mesinnya saya restorasi lagi. Oke, untuk harga biaya pernya ini teman-teman silakan tanya nanti lewat komen di bawah. Nanti saya akan jawab berapa harga yang saya beli part-partnya ini. Oke. Jadi untuk partnya sudah saya kasih tahu untuk teman-teman semua. Jadi di sini saya akan lanjut saja untuk memasang pada bagian bandulnya ini. Nah, untuk memasang pada bagian bandulnya ini jangan menggunakan palu. Karena sebagian bengkel itu ada juga yang menggunakan palu, katanya tidak masalah. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk Yamaha racking ini jangan menggunakan palu. Karena kenapa? Karena efek sampingnya itu akan besar pengaruhnya ya teman-teman. Oke, sini saya akan pasang saja untuk bandulnya. Oke, untuk memasukkan bandul ini ke crankcase ini, itu teman-teman harus memanaskan terlebih dahulu untuk crankcase-nya ini. Di lubangnya ini teman-teman harus panaskan dulu. Nanti setelah panas itu untuk memasukkan lahar ini ke si crankcase tersebut tidak susah ya teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan palu. Oke, alat yang saya punya itu seperti ini. Ini adalah gas ya teman-teman, untuk memanaskan pada crankcase-nya. Oke, saya akan panaskan dulu. Oke, setelah masuk seperti ini, karena di crankcase ini dia panas, kita tunggu sampai crankcase ini mendingin ya teman-teman. Karena kalau di saat panas seperti ini untuk crankcase-nya dilakukan pemasangan lain, nanti takutnya ada yang bermasalah ya teman-teman. Sini kita tunggu dingin, kita tunggu dingin dulu ya teman-teman. Nanti baru melakukan perakitan pada rasionya. Oke, setelah dingin seperti ini, saya akan lanjut untuk merakit pada bagian rasionya dan memasang crankcase-nya nantinya ya teman-teman. Saya rakit lagi. Oke, untuk perakitan rasionya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu untuk posisi netralnya sering lepas ke gigi 1 atau ke gigi 2-nya. Nanti saya akan melakukan perbaikannya di mana itu kekurangannya.
kenapa dia bisa lepas netral ke posisi gigi 1 atau gigi 2. Tadi saya sudah jelaskan juga. Dan juga barangnya untuk komponennya itu dia tidak dipasang sebelumnya ya teman-teman. Nanti saya akan pasang lagi supaya netralnya itu tidak gampang lepas ke gigi 1 atau gigi 2. Oke, saya akan melakukan pemasangan crankcase. Nah, oke teman-teman, ini crankcase sebelah kanannya. Jadi untuk memasang pada lahar dindingnya ini itu harus melakukan pemanasan lagi atau memanaskan pada crankcase ini biar laharnya masuk. Disarankan untuk teman-teman semua jangan melakukan palu ya teman-teman, karena nanti takutnya hasilnya tidak bagus dan juga efek sampingnya akan membuat pada dudukan lahar ini akan bertambah lapang atau oblak nantinya. Oke, saya akan melakukan pemanasan pada crankcase nya. Ini dia laharnya ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan laharnya jadi seperti itulah caranya. Harus menggunakan api ya teman-teman, supaya nantinya jangan sampai lapang kalau seandainya teman-teman menggunakan palu memasang lahar ini. Oke, setelah seperti ini kita tunggu untuk dinginnya sebentar, nanti baru melakukan pemasangan crankcase nya. Oke, untuk crankcase nya dua-duanya sudah dingin ya teman-teman. Saya akan melakukan pemasangan pada crankcase nya. Oke, seperti ini kita biarkan kering sebentar baru dipasang. Oke.
Oke, seperti biasa setelah terpasang crankcase-nya seperti ini, jangan lupa untuk lebih dari lem-lem yang kita kasih tadi seperti ini, itu dikelupas ya teman-teman, biar enak dipandang. Karena kenapa? Karena kalau tidak dikelupas, dipandang pun juga tidak enak. Oke, seperti ini. Oke, di sini saya akan lanjut untuk memasang pada bagian seal-sealnya, yang mulai dari seal as gigi tarik dan semuanya.
Nah, oke, teman-teman, di sini untuk perakitan mesinnya hampir selesai. Jadi di sini langkah untuk membuat motor ini supaya jangan lepas netralnya itu ke gigi 1 atau ke gigi 2 itu berada di sini. Oke. Karena komponennya ada yang tidak dipasang di dalamnya sebelumnya. Sini saya akan memasang komponennya tersebut. Jelaskan lagi. Untuk pembahasan tadi yang membuat motor teman-teman semua itu di posisi netral sering lepas ke gigi 1 atau gigi 2, itu penahan posisi netralnya itu ada di sini ya teman-teman. Jadi di botolnya itu ada coakan, sebelumnya saya sudah jelaskan juga. Jadi penahan tersebut ada di sini. Dia ada pelor ya teman-teman. Memakai per seperti ini. Ini pernya tidak punyanya lagi. Ini saya pakai per cok untuk Mio ya teman-teman. Jadi ini per coknya saya pakai. Ini untuk memakai ini pada pelor untuk posisi netral gigi motor ini itu tidak masalah ya teman-teman. Yang penting pernya tidak gampang lemah, itu saja. Oke, saya akan pasang dulu. Nggak ada pakai tenda gini. Tenda lah pai. Tenda dia mah. Oke. Setelah selesai memasang pada bagian pelor untuk posisi netralnya, itu saya akan lanjut lagi untuk memasang yang lainnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut untuk memasang pada bagian bloknya. Jadi di sini jangan teman-teman langsung pasang ya. Ada yang harus teman-teman lakukan kalau untuk blok baru ini. Yang harus teman-teman lakukan yaitu itu mempaskan posisi pada piston dan blok ini. Bentar, ini pistonnya terlalu jelek, kayaknya kotor ya teman-teman. Oke, cara mengepaskan piston ini karena dia standar. Pada boring ini biasanya kalau piston baru itu dia
agak plong jatuhnya seperti ini. Oke. Nah, oke, teman-teman bisa lihat itu dia agak plong ya teman-teman jatuhnya. Jadi di sini teman-teman harus persempit sedikit untuk pada bagian piston ini. Ini berguna untuk kalau seandainya teman-teman memakai barang originalnya. Nah, kalau teman-teman memakai piston KW itu berhati-hati untuk mempersempit piston ini dan boringnya ini. Oke. Tapi kalau untuk barang aslinya itu dia gampang untuk mempersempit piston ini ke boringnya. Ini tujuannya supaya nantinya saat dipakai motor ini dia tidak bunyi untuk pistonnya ya teman-teman, karena dia agak dipersempit. Oke, saya akan melakukannya untuk mempersempitnya. Ini kita gunakan untuk landasannya kayu. Kita las seperti ini dulu. Untuk posisi yang harus dipukul, diposisikan pistonnya seperti ini. Lalu dipukul, jangan terlalu keras ya teman-teman, nanti takutnya dia terlalu jepit. Oke. Saya pukul dulu. Oke, setelah dipukul dicoba. Nah, oke, teman-teman bisa lihat itu sudah dalam posisi jepit ya teman-teman untuk pistonnya dan boring ini. Oke, kalau untuk standarnya tadi itu dia terlalu jatuh untuk pistonnya ya teman-teman. Jadi kalau untuk ereking ini jangan dibikin terlalu jatuh seperti itu. Nah, ini khususnya untuk blok baru ya teman-teman. Seandainya teman-teman tidak menaikkan osnya atau menaikkan porsisnya, itu teman-teman lakukan seperti ini sebelum memasangnya. Oke, karena di sini dia sudah pas, saya akan melakukan pemasang pistonnya. Oke, untuk bloknya sudah terpasang. Jadi di sini untuk pompa olinya tidak punya ya teman-teman. Kalau untuk mesin yang saya perbaiki ini, jadi dia memakai oli campur. Ya. Oke, di sini untuk pemasangan semuanya sudah selesai. Jadi untuk memasang headnya nanti setelah terpasang mesinnya di tulang rangkanya. Dan juga untuk membrannya belum ada, jadi membrannya masih diinden untuk membeli barang barunya ya teman-teman, karena membran yang lamanya itu KW murah meriah. Jadi saya sarankan untuk pemilik motor ini ganti dengan barang originalnya. Oke. Nanti setelah membrannya datang saya akan perlihatkan dan berapa harganya nantinya.
Teman, di sini untuk mesinnya sudah naik ya teman-teman ke tulangnya. Jadi di sini kita akan coba dulu. Sebelumnya itu motor ini netralnya sering lepas ke gigi 1 atau ke gigi 2. Nah, sini kita akan coba dulu untuk memasukkan giginya dan menetralkan giginya lagi. Oke, di sini posisi netral. Memasukkan gigi 1. Oke, kita netralkan. Oke, sini dia sudah posisi netral, masuk gigi 2, netral lagi. Oke, untuk posisi untuk motor ini netralnya yang sering lepas itu sudah normal kembali ya teman-teman. Jadi untuk perbaikannya sudah ada, teman-teman bisa lihat videonya sampai habis, jangan sampai videonya ditonton di skip ya teman-teman, biar teman-teman lebih paham untuk melihat cara perbaikannya. Oke, setelah itu kita akan coba untuk menghidupkan mesin motornya. Nampak datuk gigi masuk langsung tanggamin Pak. Mau naik tuh. Nah, oke teman-teman, di sini untuk motornya sudah dalam keadaan hidup. Jadi alhasil barang yang kita ganti semuanya itu motor ini sudah normal kembali. Mulai dari bunyinya. Oke, kita akan coba untuk gas tipis-tipis. Oke. Oke teman-teman, untuk motornya sudah selesai dan begitulah alhasil yang telah kita perbaiki sebelumnya. Itu partnya sangat banyak sekali ya teman-teman yang diganti, mulai dari blok dan sebagainya. Dan juga untuk posisi gigi netralnya pun sudah normal kembali, seperti yang sebelumnya itu sering lepas. Di sini untuk mesin ini sudah normal. Jadi sampai di sini saja untuk tutorial saya kali ini. Yang mau bertanya silahkan komen di bawah, nanti saya akan jawab. Jangan lupa yang baru nonton ya teman-teman, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga share juga video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Nah, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.